Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. إخواننا بالله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, saling mengingatkan di antara kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebab bagi kita semuanya untuk istiqomah, untuk tetap bisa menjaga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita dijemput ajal kita dalam keadaan kita mustaqim, istiqomah, yaitu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti ini insyaallah taala ya, kita berkumpul saling memberikan nasihat ya. Nah, walhamdulillah ya, di antara kita ada yang muda, ada yang sudah sepuh ya, ada yang setengah bayar. Kita duduk ya, dalam rangka sama-sama ta'awun, tolong menolong. Saya butuh istiqomah dan mungkin semuanya juga butuh istiqomah. Butuh terus-menerus kesinambungan untuk berjalan di jalan yang lurus. Butuh ada yang saling mengingatkan. Terutama saya, ketika berbicara mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya pribadi. Dan juga mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada ikhwanana fillah rahimakumullah wa ajmain. Hadirin jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-7 ya. Dari bab taubat atau hadis yang ke-19. Hadisnya panjang. Ya, setelah hadis ini nanti ada hadis panjang sekali ya, berlembar-lembar hadisnya saja. Hadis Abdullah bin Ka'ab bin Malik itu ya. 2 lembar hadisnya saja. Panjang sekali. Mungkin butuh pertemuan dan sekali pertemuan. Nah ini kita baca hadis ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat apa yang diterangkan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Hadisnya dulu kita baca. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, وعن زر ابن خبيش قال أتيت صفوان
ibni Asal radhiyallahu ta'ala anhu as'aluhu 'anil masni 'ala khuffaini faqala ma jaa'a bika ya Zir qultu ibtigha'anil ilm atau ibtigha'al ilmi qala innal malaikah tadau ajnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlub qultu inna qad hakka fi sadri al-madhu 'ala al-khuffaini ba'da al-gha'iti wal bawli wa kuntum ra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a hifafana salasata ayamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaidin wa bawlin wa naumin faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an qala na'am. Kita terjemahkan dulu ya. Agak panjang soalnya. Dari Zir Ibnu Hubeish, beliau berkata ya, beliau juga salah seorang sahabat ya. Ataitu Sofwan, aku mendatangi Sofwan bin Asal, seorang sahabat juga. Ya. As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Demikian para sahabat. Ketika ada sesuatu pertanyaan, dia tidak sungkan untuk bertanya kepada orang lain, sahabat yang lain. Ya. Aku mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu, aku menanyakan kepadanya tentang mengusap ya, di atas dua khuf. Khuf itu sepatu yang menutupi apa? Mata kaki. Lalu disebut dengan khuf. Ya, menutupi apa? Mata kaki. Bagaimana? Ya. Boleh enggak? Ya. Mengusap ya. Mengusap sepatu ya di atas mengusap sepatu dalam keadaan setelah setelah buang air besar atau air kecil. Faqala ma jaa bika ya Zir. Nah, ini pertanyaannya seperti itu. Baru ini disebutkan secara umum. Aku datang kepadanya ya, kepada Sofwan bin Asal, aku tanya kepadanya tentang mengusap di atas sepatu, kedua sepatu. Faqala, beliau mengatakan ma jaa bika ya Zir ya. Engkau datang dengan tujuan apa wahai Zir ya. Apa sesuatu yang membuatmu datang wahai Zir? Qultu ibtigha'al ilmi. Aku datang dalam rangka menuntut ilmu. Walhamdulillah. Nah, antum semuanya datang ke sini dalam rangka untuk apa? Menuntut ilmu. Ini ada keutamaan yang antum sedang berada di atasnya. Ya. Keutamaan yang antum sedang di atasnya in akhlastum ya. Fi niyatikum, apabila kita mengeleskan niat-niat kita. Faqultu ibtigha'al ilmi, aku datang kepadamu dalam rangka mencari ilmu. Faqala, berkata Sofwan bin Asal mengingatkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ya. Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlub. Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya ya, li talibil ilmi, meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Radiya bima yatlub, ridho, senang malaikat tersebut terhadap apa yang ya, dia cari. Menuntut ilmu, malaikat ridho, senang kepadanya. Ya. Jadi apa? Ya, malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di jalan-jalan yang dilalui para penuntut ilmu. Walaupun kita nggak merasakan, saya nggak ngijak sayapnya malaikat tadi, nggak lihat. Walaupun kita nggak merasakan, tapi apa? Ya, yang dituntut dari kita apa? Keimanan. Ya. Ya. Beriman itu nggak harus apa? Melihat. Ya. Nah, beriman adanya surga nggak harus melihat surga dulu. Ya.
Nah, maka beriman pada yang gaib, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang-orang yang mukmin, ya. Beriman pada perkara-perkara yang gaib. Kemudian faqultu innahu qad haka fi sadri al-masu ala khuffaini ba'da al-ghaid wal baul. Aku katakan, siapa? Zir bin Hubaysh. Ya. Sesungguhnya telah terjadi keraguan, haka fi sadri, terjadi keraguan di dalam hatiku, dalam dadaku, ya, tentang mengusap, ya, sepatu setelah ghaid wal baul, setelah buang air besar dan buang air kecil. Ya, mungkin yang nggak pernah membahas pembahasan ini bingung. Masih mengusap kenapa? Jadi di dalam syariat kita, ya, kalau kita berwudu suci, ya, beda ya. Kalau kita di sini sama di Arab. Kalau di Arab, di Makbar misalnya, Syekh Al-Imam yang pernah ke sana, udara itu dingin luar biasa, ya. Mau megang air itu panas, terus sampai tulang, ya. Kena angin muter gitu, udah. Muternya padahal dikit. Luar biasa dinginnya. Orang Indonesia yang nggak pernah kena cuaca dingin ke sana, keluar darah dari telinga, hidung, ya. Keluar darah. Kemudian tangan ini pertama lu di sini keren, kulitnya apa itu? Pecah, keluar darah. Jadi harus dikasih lotion terus. Supaya apa? Nah, tidak pecah. Saking dinginnya. Nah, mereka biasa seminggu mandi sekali hari Jumat saja. Memang enggak, udaranya kering, ya. Dingin tapi kering, enggak keluar keringat sama sekali. Seminggu mandi sekali. Kaos kaki enggak pernah dilepas, ya. Ngelepas kaos kaki paling sehari sekali. Ya, yang pakai khuf, sepatu kulit, ya. Pakai terus sama mereka, ya. Nah, paling dilepasnya, ya kadang yang musafir 3 hari enggak dilepas karena dingin, ya. Jadi kaos kaki ini terus pakai terus. Nah, kita nggak merasakan yang seperti itu, ya. Lah, syariat ini memberikan kemudahan. Orang yang wudu suci, kemudian pakai sepatu atau khuf, ingin berwudu lagi, nggak perlu dilepas. Ya, syaratnya apa? Ketika memasukkan dalam keadaan apa suci, sudah berwudu. Ya, sudah berwudu, kemudian dipakai. Kemudian bisa dipakai ketika batal, kentut, ya, mau wudu lagi, ya, wudu, kemudian apa? Cukup diusap, ya, atas sepatunya. Diusap yang kanan dan yang kiri. Tidak perlu dilepas sepatunya. Ya, untuk berapa hari? Untuk sehari semalam. Ya, kalau sudah sehari semalam harus dilepas. Wudu lagi, baru pakai lagi. Bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak sedang mengadakan perjalanan. Tapi orang yang sedang musafir, waktunya berapa? 3 hari, 3 malam. Ya, baru 6. 3 hari 3 malam, ya, harus dilepas. Wudu lagi, dipakai lagi. Nanti baru 3 hari 3 malam boleh melepas agaknya. Jadi apa? Dia mengatakan, sungguh ada keraguan pada hatiku tentang mengusap, ya, di atas 2 sepatu setelah seseorang itu buang air besar atau buang air kecil. Tetap boleh atau enggak? Wa kuntum ra'an min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, aku datang kepadamu bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an? Apakah engkau mendengar dari Rasulullah beliau memberikan penjelasan, mendengar sesuatu tentang hal itu? Nah, iya. Saya pernah mendengar, ya. Kana ya'muruna, dahulu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kita, idza kunna safaran, apabila kita sedang melakukan safar, ya, aw musafirin, dalam keadaan kita bersafar, ya, annanzi hifafana salasata ayamin wa layalihinna. Ala nanzi, ya. Rasulullah memerintahkan kita supaya tidak melepas sepatu-sepatu kami, ya, 3 hari 3 malam.
Illa min janabatin, kecuali sedang mandi junub. Ya. Kalau mandi junub harus apa? Harus dilepas sepatunya. Ya. Nah, kalau cuma buang air besar, buang air kecil, maka enggak perlu dilepas sepatunya. Ketika berwudu diusap saja. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin, tetapi karena buang air besar, buang air kecil atau tertidur. Itu apa? Tidak perlu dilepas. Ya, tidak perlu dilepas. Dilepas ketika apa? 6. Mandi janabah. Mandi besar. Qultu al-sami tahu yadkuru fil hawa syai'an. Kemudian Zir ibnu Hubaysh mengatakan, apakah engkau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang masalah kecondongan dan kecintaan? Al-hawa ini maksudnya apa? Kecintaan dan kecondongan. Kemudian, ya, seorang sahabat ini, Sofwan bin Asal menjawab, ya, nah, ya, huna ma'a Rasulullah, ya, Rasulullah menyebutkan tentang masalah cinta dan kecondongan. Ya. Huna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Fa baina nahnu 'indahu idnadahu Arabiyyun bi sautin lahu jahwari. Ya. Ketika kami bersama dengan Rasulullah, bainama nahnu indahu, ketika kami ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang badui, ya, memanggil Rasulullah dengan suara yang lantang, suara yang keras. Ya. Orang badui itu qalilul adab, ya, qalilul adab, ya. Karena apa? Orang badui itu tidak punya rumah. Rumahnya di mana? Ya bikin tenda-tenda. Sampai sekarang masih ada. Ada. Ya di Arab sana, ya orang Badui itu biasanya kerjanya ngembala kambing, unta. Jadi rumahnya dari tenda, ya. Bikin tenda. Ya, seminggu di situ, nanti pindah ke lembah mana. Bikin tenda, seminggu di sana, nanti pindah. Kehidupannya seperti itu terus, tidak punya rumah. Rumahnya ya tenda itu, dibawa kemana-mana. Orang Badui, jauh dari peradaban. Ya, manggil Rasulullah dengan suara yang keras, lantang, ya Muhammad. Manggil langsung namanya, wahai Muhammad. Padahal dilarang bagi kita untuk manggil Nabi Muhammad SAW, ya, dengan namanya, tapi memanggil yang ya Rasulullah. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab seruan orang itu nahwan, ya, min sautihi, setara dengan suaranya orang tersebut. Dia manggil dengan keras, Rasulullah pun menjawab dengan keras pula. Haum, ya. Ada apa? Ya. Nah, datangkan, ya, apa yang ingin kau sampaikan, ya. Faqultu lahu, kemudian aku katakan kepadanya, kata Sofwan bin Asal ini, ya, waihak ughdud min sautik, silakan kau, ya. Nah, ughdud, rendahkan suaramu. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita an hadza, dan engkau telah dilarang dari hal yang seperti ini, yaitu apa? Mengeraskan suara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang Badui ini, ya, orang pedalaman ini, pedalaman Arab, ya. La ardud, aku tidak akan memelankan suaraku. Qala Arabi, berkata orang Badui ini, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim, ya. Seseorang yang mencintai suatu kaum tetapi belum mengikuti apa yang mereka lakukan, bagaimana? Ya. Seseorang mencintai suatu kaum tapi belum melakukan amalan-amalan yang
lakukan oleh orang yang dicintai tersebut. Bagaimana ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Ya. Seseorang bersama dengan orang yang dia cintai pada hari kiamat. Fama zala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib masiratu irdihi aw yasiru rakibu fi irdihi 40 aw 70 ama. Rasulullah masih selalu menyampaikan hadis kepada kami sampai belum menyebutkan ada pintu minal maghrib dari barat, ya. Masiratu irdihi, ya. Luasnya, ya. Yaitu apa? Lebarnya pintu tersebut, ya. Lebarnya dari pintu tersebut yang berada di barat, ya. Aw yasiru rakib fi irdihi, atau, ya, orang yang sedang berkendaraan berjalan, ya, kepada lebarnya pintu tersebut 40 aw 70 ama, selama 70 tahun perjalanan, atau selama 40 tahun perjalanan atau 70 tahun perjalanan. Tentunya apa? Ketika disebutkan di dalam al-hadis, ya, jaraknya sekian tahun, maksudnya apa? Dengan tunggangan yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, ya. Onta, ya, ukurannya dengan apa? Onta. Itu dengan, ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tapi sedang. Bukan diukur dengan jet, bukan diukur dengan apa? Mobil sekarang. Tapi diukur dengan apa? Yang sedang dari onta. Jadi pintunya lebarnya segitu. 70 tahun perjalanan. Onta yang sedang. Kemudian qala Sufyan, berkata Sufyan, yaitu salah satu perawi hadis ini, qibala Syam, dari arah Syam. Ya, pintu tersebut dari arah Syam. Khalaqallahu ta'ala yauma khalaqas samawat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada hari ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Maftuhan, pintu tersebut terbuka litaubah, untuk bertobat. La yughlaqu hatta tatlu'a syamsu minhu. Ya. La yughlaq, dan tidak ditutup pintu tersebut, ya. Hatta tatlu'a syamsu minhu, sampai apa? Matahari terbit dari sana, dari barat. Pintunya dari arah barat, luasnya berapa? 70 tahun perjalanan atau 40 tahun perjalanan, ya. Pintu tersebut untuk bertaubat. Dan tidak ditutup pintu tersebut, ya, sampai matahari muncul dari situ. Yaitu dari mana? Dari barat. Sebagaimana sabda Rasulullah pada hadis yang lainnya, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubah, wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Ya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya tidak terputus, ya, kewajiban hijrah. Ya, hijrah itu apa? Ya, berpindah dari negeri yang syirik kepada negeri tauhid, negeri kafir kepada negeri Islam. Tidak terputus kewajiban untuk hijrah sampai terputus, ya. Taubat. Ya. Taubat sudah putus. Ya. Wala tanqatu taubah, dan taubat itu dia akan dihentikan, dia diputus hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Nah, kalau sudah seperti itu, nggak ada taubat lagi. Orang pada percaya, tapi apa? Taubatnya tidak diterima. Sekarang, asyarhu, penjelasannya. Ini kaitannya ini dengan bab taubat. Ya. Riyadhus Shalihin bab taubat. Hadal hadis min ahadits taubah allati saqaha al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi bayin mata tanqadi taubah lakinnahu yastamil ala fawaid. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang disebutkan oleh mu'allif, yaitu Al-Imam An-Nawawi, memberikan penjelasan kapan tobat itu ditutup. Ya. Selama masih hidup di dunia,
nyawa belum sampai tenggorokan, matahari belum terbit dari barat, taubat masih diterima. Ya. Dan taubat itu adalah alamatu sa'adah. Tanda-tanda keberuntungan. Tanda-tanda kebahagiaan. Siapa orang yang enggak dosa? Ya. Siapa orang yang tidak pernah melakukan dosa? Ya. Nah, di antara kita tidak ada jaminan. Saya maksum, saya enggak pernah bermaksiat. Apakah demikian? Ya. Nah, kita adalah manusia biasa. Ya. Ada syahwat juga diri kita. Ya. Kadang kita bermaksiat. Bukan karena tidak sengaja, kita sengaja. Ya. Nah, tapi apa? Nah, sebaik-baik orang yang melakukan kemaksiatan ada. Apa? Taubat. Ya. Maka dikatakan, ya, oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, alamatus sa'adah salah satu. Ciri-ciri tanda-tanda seseorang itu di atas kebahagiaan ada 3. Ya, apa itu? Idza adnaba astaghfara. Kalau berbuat dosa minta ampun. Ya. Nah, itu sebaik-baik orang. Ya, dia tahu dosa dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu apa? Membuka taubat. Ya. Tidak ada taubat yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna wa ta'ala yabsutu yadahu. Ya. Fin nahari liyatuba musiiul laili. Allah itu membentangkan tangannya di waktu siang hari supaya apa? Orang-orang yang berbuat salah di malam hari bertobat. Wa yabsutu yadahu. Ya. Fil laili yatuba musiiun nahar. Allah membentangkan tangannya, ya, di malam hari supaya apa? Orang yang berbuat jelek di siang hari bertobat kepada Allah. Dan Allah bahagia sekali. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa sangat berbahagia ketika seorang hamba berdosa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi min dhalalihi zawajal. Allah lebih bahagia daripada orang yang kehilangan ontanya di tengah padang pasir, di atasnya perbekalannya, ya. Kalau nggak ada itu dia mati, ya. Nunggu di bawah pohon, nunggu mati. Ya. Kemudian tiba-tiba bangun mendapatkan ontanya, senang sekali. Ya. Allah lebih bahagia daripada orang ini yang hampir mau mati tidak jadi mati. Ya. Dengan taubatnya seorang hamba. Seorang hamba berbuat dosa, sadar dan bertobat. Ya. Bukan suatu yang jelek. Ya. Justru baik. Ya. Suatu yang baik, bagus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa, melampaui batas, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari ampunannya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Apapun dosa yang kalian lakukan, kalau bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa seluruhnya. Nah, kapan ditutupnya tobat? Yaitu kalau hari kiamat mau datang, matahari terbit dari barat, sudah nggak ada tobat lagi. Atau nyawa sudah sampai tenggorokan, ya, nggak ada tobat lagi. Ya. Ini menjelaskan tentang kapan ditutupnya tobat, putusnya tobat. Tetapi hadis ini juga mengandung fawaid yang lainnya. Ya, kita baca. Kalau kita tinggal sayang, ya. Lakinnahu yastamil ala fawaid, akan tetapi hadis ini juga mengandung faedah-faedah yang lainnya. Hadis yang kita baca ini faedahnya bukan hanya ini saja. Minha di antaranya An-Nazir Ibn Hubaysh ata ila Safwan Ibn Asal radhiyallahu ta'ala anhu min ajli ilmi. Faqala lahu Safwan bin Asal, innal malaikata la tad'u ajnahataha li talibil ilmi
adlihataha li talibil ilmi radiya bima yatlub wa hadhi fa'idatun 'azimatun tadullu 'ala fadilatil ilmi wa talabil ilmi wal muradi 'ala ilmu syar'i ay ilmun ma ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya seorang sahabat Zir ibn Hubeish mendatangi sahabat yang lainnya yang namanya Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam rangka apa dia mendatanginya? Min adlil ilmi, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya. Faqala lahu Sofwan ya, berkata kepada Zir ibn Hubeish ya, memberikan dorongan ketika ada orang melakukan amal soleh, dukung, dorong, jangan digembosi. Mau kemana? Menuntut ilmu, masya Allah. Nah, memang keutamanya besar menuntut ilmu itu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudah dan baginya jalan menuju surga. Ya, jangan digembosi orang yang menuntut ilmu. Orang yang melakukan amalan soleh, kita dukung. Ya, kita dukung apa yang dia inginkan dari amalan soleh. Ini salah satunya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihatiha, meletakkan sayap-sayapnya. Malaikat itu punya sayap, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran surat Fatir. Ya. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan langit-langit dan bumi, menjadikan para malaikat punya sayap. Ada yang punya 2, 3, 4, dan ada yang punya sayap berapa? 6 berapa? 600. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Ya, Jibril itu sayapnya 600. Ya. Rasulullah pernah melihat Jibril wujud aslinya 2 kali. Ya. Ketika Isra Mi'raj, ya, dan ketika di Mekah, ya, menutupi ufuk langit, ya, dari bumi sampai langit. Ya. Dasarnya besar, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang gede gitu, yang kuat gitu aja nggak boleh disembah, apalagi yang di bumi. Ya toh? Nah, maka pohon yang diagungkan, ada kuburan yang dimintai, yang malaikat gede gitu aja nggak boleh. Ya toh? Maka sungguh terbalik akal-akal mereka. Ya, makhluk yang besar yang punya kekuatan saja, yang dekat pada Allah tidak boleh diibadahi, apalagi yang jauh, yang tidak bisa apa-apa. Ya, di muka bumi. Litalibil ilmi, meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Radiya bima yatlub, ridho terhadap apa yang dia cari. Penuntut ilmu nyari apa? Nyari ilmu. Malaikat senang, ridho. Ya. Wa hadhi fa'idatun 'azimatun. Ini merupakan faedah yang agung, ya, tadullu 'ala fadilatil ilmi wa talabil ilmi. Faedah yang agung, ya, yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu. Wal murad bihi, yang dimaksudkan ilmu di sini, apakah setiap orang menuntut ilmu dapat keutamaan ini? Tidak. Yang dimaksudkan dengan ilmu adalah ilmu syar'i. Ilmu yang bersumber Al-Quran, As-Sunnah, dan kalam sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala, ijma' sahabat, ijma'ul muslimin. Ini ilmu, ya. Kalau Rasul, ijma'u sahabat radhiyallahu ta'ala. Ini ilmu. Ya. Adapun ilmu dunia pisau bermata dua. Maksudnya pisau mata dua itu. Ya, pisau mata dua kan bisa untuk kanan dan bisa di kiri kan. Nah, sama untuk makan. Makan hukumnya apa? Kenapa hukum makan? Hah? Mubah kan? Ya, makan ini mubah. Apa hukum makan getuk? Mubah, boleh-boleh saja. Tapi bisa jadi ibadah makan getuk itu. Saya niatkan makan getuk ini supaya nanti kuat dalam belajar. Jadi ibadah atau ya? Berarti berubah menjadi apa? Makan berubah jadi ibadah dengan apa? Niat. Suatu yang mubah jadi ibadah. Begitu pula ilmu.
Kalau dia belajar kedokteran, hukumnya mubah, boleh saja, bukan ibadah. Tapi dia niatkan saya belajar dokter untuk menyelamatkan kaum muslimin, untuk menolong agama Allah. Lah ada isi nilai ibadahnya dari situ. Maka apa? Pisau bermata dua. Ini ungkapan Syekh Nusaimin. Ya belajar. Nah ilmu dunia itu adalah belajar ya bagikan pisau bermata dua. Nah yang ada keutamaan adalah belajar ilmu syar'i. Apa itu ilmu maja'a bi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama ilmu dunia bari dunia. Adapun ilmu dunia ya untuk dunia. Lakin talabul ilmi alladhi ja'a bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi fihi sana' wal madh wal has alaihi fil Qur'an was sunnah. Akan tetapi menuntut ilmu yang dibawa oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang ada pujian, ada sanjungan, ada anjuran ya kepadanya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. As-Sunnah memerintahkan, Al-Qur'an memerintahkan. Al-Qur'an memerintahkan dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah engkau. Ya, perintahan. Dalam Al-Hadis, Rasulullah juga memerintahkan, ya. Nah, Rasulullah mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun li kulli muslim." Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Wa huwa naun minal jihad fisabilillah. Menuntut ilmu itu bagian jenis dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadzal din qama bi amrayn. Karena agama ini tegak dengan dua perkara. Qama bil ilmi wal bayan wa silah wa sinan. Bahwasanya agama ini tegak dengan dua perkara. Yang pertama agama tegak dengan ilmu dan penjelasan, ya. Dan tegak pula dengan absilah wasina, ya tegak dengan pedang dan tombak. Artinya apa? Nah, yaitu apa? Jihad. Ya. Hatta inna ba'dul ulama qol, sampai sebagian para ulama mengatakan inna talabal ilmi afdalu minal jihad fi sabilillah bisilah. Sesungguhnya menuntut ilmu itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah dengan senjata. Talabul ilmi lebih utama. Alasannya apa? Kok menuntut ilmu lebih utama? Li'ana hifdz syariati innama yakunu bil ilmi wal jihad fi silah mabin ala ilmi. Karena menjaga syariat ini, menjaga agama ini, itu hanyalah bisa dengan ilmu, ya. Dan jihad dengan senjata itu harus dibangun di atas ilmu. Ya. Wal ilmu huwa kullu syai'. Ilmu itu adalah segalanya. Ya, ilmu segalanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu dengan tingkatan-tingkatan yang banyak, derajat yang banyak. Ya, kalau semakin atas itu darajat, kalau semakin ke bawah namanya apa? Ya, darokat. Ya. Semakin bawah jeblok. Ya, paling bawah itu inti neraka, paling bawahnya itu darkun, ya. Asfalu dar, ya. Jadi bedanya kalau ke atas darajat, kalau bawah darokat. Ya, surga itu di atas, neraka itu di bawah. Wa wadul malaikah ajnihataha li talibil ilmi radiya bima yatlub wa ihtiraman lahu wa ta'ziman lahu la yuridan ala hadha an yaqula al-qa'il ana la ahussu bima fi dzalika li'anna sahanina anir rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu kal musyahid ayana. Malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, ridho terhadap apa yang dituntut, yang dicari oleh penuntut ilmu, ihtiraman lahu sebagai wujud penghormatan kepada penuntut ilmu, wa ta'ziman lahu sebagai pengagungan kepada penuntut ilmu,
Wala yuraddu ala hadza. Ya. Dan tidak boleh ini diingkari. Tidak boleh kita menolak berita ini. Dengan mengatakan saya tidak merasakan adanya sayap malaikat, nggak lihat, tidak nginjak, hati-hati. Ya, pada zaman dahulu ada orang-orang yang meremehkan sunnah, ngolok-ngolok, ngejek. Ya, ketika itu para penuntut ilmu di suatu kota, entah di Basra atau di Kufah, orang pada berlari-lari penuntut ilmu supaya tidak ketinggalan dari majlisnya seorang ulama. Lah ada orang yang ngetuk. Hati-hati jangan lari-lari nih, sayapnya malaikat pada patah-patah. Paham? Ya, lari kan jinjit-jinjit. Ya. Nah, dia ngejek. Ya. Jangan lari-lari nanti sayapnya malaikat pada patah-patah katanya. Lumpuh sedikit kayak gitu. Ya. Nah, Allah menyegerakan peringatannya di sini. Ya. Maka juga ada seseorang yang mengolok-olok, ya, mengatakan, ya, ketika dia diperintahkan, ketika bangun tidur, bimbingan Rasulullah supaya mencuci tangan ini, ya, dicuci, jangan dicelupkan, tapi digayungkan. Dia mengatakan, ya, kata Rasulullah mengatakan, saya yadri innaba tadiyadah. Ya, karena dia tidak tahu di mana tangannya tadi malam ini bermalam. Gerayak nggak tahu dia. Dia mengatakan, "Fa ini adri aina batat yadi." Saya tahu di mana tadi malam tanganku. Tidur, ya, bangun tangannya masuk ke dalam tubuhnya. Ya. Ini orang yang mengolok-olok sunnah. Saya Rasulullah pernah juga memerintahkan kul biyamini, makan pakai tangan kanan. Saya nggak terbiasa, nggak bisa makan. Dia akan mudah-mudahan Allah dia memberikan manfaat pada tangan kanan. Lumpuh tangannya. Pakai tangan. Ya. Nah. Dan banyak lagi kisah-kisah nyata. Ya. Tentang orang yang seorang syekh yang setiap menyampaikan hadis Ya, setiap menyampaikan hadis, ya. Itu memakai hijab. Kalau keluar pakai cadar. Nah, seorang murid menanyakan, kenapa Syekh? Gue setiap menyampaikan hadis pakai cadar. Ya, ditutupi di belakang tabir. Kata kalau keluar pakai cadar. Kemudian dikatakan ya binaya, wahai putraku. Ya. Nah, dia menyampaikan dahulu saya membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, man rafa'a absarahu fi shalah, ya, hawallahu wajahu himaron ra'sahu ra'sa himar atau kama. Barang siapa yang sholat mengangkat pandangannya ke atas, ya, maka Allah rubah kepalanya menjadi kepala himar, atau himar makna hadisnya semakna dengan itu. Ya, dia langgar. Ya, tahu larangannya, langgar, berubah benar kepalanya jadi keledai, ya. Kalau kepalanya jadi kepala keledai. Ya, ketika dia menyampaikan hadis pakai cadar, dibukakan artinya manusia berkepala keledai. Ini bahaya meremehkan sunnah, mengolok-olok sunnah. Walaupun kita nggak melihat, ya maka kita harus percaya. Ya. Li'annahu sahha 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena berita ini sahih, benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya seperti kal musyahad ayana, seperti kita melihat dengan mata telanjang kita. Ya, kalau hadisnya sahih walaupun tidak melihat, maka seperti kelihatan dengan mata kita. Ara'aita qaulahu sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yanzilu minas sama'i dunya hina yabqa thulutsal laili al-akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni
fa'otiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Bukankah engkau melihat mengetahui sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu minas sama'i dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lail, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Al-akhir. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, man yad'unani, barang siapa yang berdoa kepadaku fa'astajibu lahu. Atau fa'astajiba lahu, maka aku kabulkan baginya permintaan. Sepertiga malam terakhir. Wa man sa'alani fa'utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku beri dia apa yang dia minta. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni baginya dosanya. Ini kita percaya. Kita enggak lihat di langit ada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Nahnu la nasma'u hadzal kalam min Allah 'azza wa jalla, lakin lama sa'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sara ka'annana nasma'uhu, wa li hadha yajibu 'alaina an nu'mina bima qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa nata'a anhu mimma yudhkaru fi umuril ghaibi wa an nakuna mutayakkinin laha ka'annama nushahiduha bi'ayunina wa nasma'uha bi'adanina. Nahnu la nasma'. Kita tidak pernah mendengar penjelasan ini dari ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada dalam Al-Qur'an. Lakin nama so'a an-nabiyina sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika ini sahih hadisnya dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarra ka'annana nasma'uhu, maka menjadi seperti seakan-akan kita mendengar secara langsung. Ya. Walidzalika yajibu alaina, oleh karenanya wajib bagi kita an nu'mina bima qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengimani apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bima sa'anhu, ya. Dan apa yang sahih dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma yudhkar, dari perkara-perkara yang telah disebutkan tentang masalah umur al-ghaib, perkara-perkara yang kita tidak melihatnya. Wa anakuna mutayakkinin, dan supaya kita menjadi orang-orang yang yakin terhadap perkara-perkara yang ghaib yang kita tidak melihatnya tapi diberitakan oleh Rasulullah. Ya. Ka'annama, seakan-akan kita nusyahidu, melihat dengan mata kepala kita. Ya, wa nasma'uha bi'adanina, seakan-akan kita mendengarnya dengan apa? Telinga-telinga kita. Summa dzakara zir. Nah, Ibnu Hubaysh li Safwan bin Asal annahu hakka fi sadrihi al-masha al-khufain ba'da al-bauli aw al-ghaib. Kemudian Zir Ibnu Hubaysh menyebutkan kepada Safwan bin Asal bahwasanya ada keraguan di dalam dadanya tentang mengusap, ya, dua sepatu setelah dia itu buang air besar atau buang air kecil. Ragu boleh enggak ya? Nah, mengusap setelah buang air besar atau buang air kecil, mengusap sepatu. Nah, yakni Allah Ta'ala dzakara fi Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk menegakkan salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai pada siku-siku kalian. Wamsahu, dan usaplah bi ru'usikum, kepala-kepala kalian. Wa arjulakum, dipakahkan. Bukan arjuli, ya, dengan dibaca wa arjulakum, dan basuhlah kaki-kaki kalian. Alhamdulillah. Ya. Ilal ka'bain, sampai pada kedua mata kaki.
Fayaqulu, dia mengatakan innau hakka fi sadri, bahwasanya menjadi ragu di dalam hatiku. Ai sara indi tawaqquf wa syak. Ya. Maksudnya terjadi pada diriku tawakuf. Tawakuf, berhenti, diam, ya. Tidak ada pengokohan kanan atau kiri. Ragu, ya, tentang mengusap, ya, fil mas'i ala khufain ba'dal baul wal ghaid. Hal hadza jaizun awla, tentang mengusap sepatu setelah dia buang air besar atau buang air kecil, boleh ataukah tidak, ya. Fa bayyana lahu Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan, ana dzalika jaizun, yang seperti itu boleh, ya, tidak mengapa. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum idza kanu safaran aw musafirin, karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka apabila mereka safar, ya, mengadakan perjalanan jauh, alla yanza'u khifafahum, supaya tidak melepas sepatunya. Ila min janabah, kecuali ketika mau mandi janabah. Walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Tetapi, ya, karena dia itu buang air besar, buang air kecil atau tidur, maka tidak perlu dilepas sepatunya. Nah, kalau wudu gimana ya? Wudu pas ngusap tinggal diusap sepatunya. Fadala ala hadza jawazul mas'i ala khufain. Hal ini menunjukkan bolehnya mengusap di atas kedua sepatu, ya. Bal innal mas'a ala khufain afdal, bahkan mengusap sepatu, ya, lebih utama. Idza kana al-insan labisan lahum, apabila seseorang itu sedang memakai apa? Sepatu. Ya, ketika sedang memakai sepatu, mengusap lebih utama. Tidak perlu dilepas, ya, diusapkan sepatunya ketika wudu. Tapi dengan syarat apa? Ada syaratnya, ya. Yang pertama, syaratnya ketika dia memasukkan suci. Maksudnya suci itu gimana? Maksudnya suci gimana tadi? Sudah berwudu. Wudu nggak batal, ya. Wudu suci kan? Ketika mau sholat sah sholatnya, baru pakai sepatu, ya. Kemudian syarat yang kedua, ya, nah, tidak dalam keadaan tayamum sucinya, ya, tidak dalam keadaan tayamum. Kalau tayamum pakai sepatu ketika mau wudu harus dilepas, tidak boleh tayamum mengusap sepatu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, masih berada waktu yang diizinkan untuk mengusap. Kalau orang yang mukim, 1 hari 1 malam, ya, 1 hari 1 malam. Ya. Mulainya kapan? Ya, lah terjadi khilaf ketika mulai memasukkan atau ketika batal. Wallahu a'lam bishawab, bolehnya ketika batal. Ya. Nah, ketika sudah batal, ya. Nah, kemudian mengusap pertama, lah itu dihitung. Ya, mengusapnya jam 12 malam, maka apa? Sampai jam 12 malam lagi. Ya, kalau jam 12 malam lebih 5 menit mau berwudu, ya dilepas sepatu. Ya, 1 malam 1 hari. Ya. Baru kalau jam 1 memakainya sepatu, ya. Kemudian diusapnya jam 3. Ketika diusap itu dihitung sampai jam 3 malam lagi. Ya. Baru apa ketika dia batal kentut, maka dilepas sepatu. Wa qad thabata fi sahihain min hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, dan telah tetap di dalam 2 sahih. Ya, 2 sahih ini maksudnya apa nih? Nah, Bukhari dan Muslim. Rawahu Syaikhan, Bukhari dan Muslim. Kalau rawahul arba'ah, apa saja? Karena ada kan dengan rawahul arba'ah, rawahul khamsah, rawahul sittah, rawahul sab'ah, ya kan? Nah, rawahu Syaikhan atau fi sahihain. Kalau rawahu Syaikhan diriwayatkan 2 orang syekh, maksudnya siapa? Ya. Nah, Muhammad bin, ya,
Ismail bin Ibrahim. Al-Imam Bukhari. Dan juga siapa? Nah, Imam Muslim, ya. Al-Imam Muslim. Jadi lumayan Al-Imam Bukhari dan Muslim disebut Syekhon. Kalau rawahu salatah diriwayatkan 3, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, sama Imam Ahmad. Kalau rawahu arba'ah diriwayatkan 4, yaitu Sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Ya, 4. Kalau rawahul khamsah diriwayatkan 5, ya ahlu sunan ini Ibnu Majah, kemudian Tirmidzi, nah kemudian Abu Dawud dan An-Nasa'i ditambah 1, yaitu riwayat Imam Ahmad. Ya, 5. Kalau rawahu sitah Imam Bukhari dan Muslim ditambahkan dengan apa? 4 sunan Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasa'i dan Tirmidzi. Rawahu sab'ah semuanya tadi. Itu apa? Ungkapan para ulama. Ya. Dan telah tetap di dalam Sahihain dari hadis Mughirah bin Syu'bah bahwasanya dahulu beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Fatawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berwudu. Fa'awal Mughirah liyanzi'a khuffaihi. Ya, Mughirah bin Syu'bah menundukkan ya punggungnya untuk melepas sepatunya Rasulullah. Faqala Rasul mengandahuma, tinggalkan kedua sepatuku, jangan dilepas. Saya ini ada kautuhuma tahiratain. Aku memasukkan kedua sepatuku dalam keadaan suci. Ya. Famasaha alaihima. Kemudian Rasulullah mengusap sepatunya. Diusap saja cukup. Ya. Wa fi hadza, di dalam ini hadis ini dalilun wadihun ala anal insan alladhi alaihi jawra aw alaihi khaffan, ya. Anal afdal ayyamsah alaihima wa la yasal rijlaihi. Ini dalil yang jelas bagi seseorang yang sedang memakai kaos kaki atau sedang memakai sepatu yang menutupi kedua mata kaki, yang utama dia mengusapnya, tidak membasuhnya. Ya. Yang utama adalah mengusapnya, tidak membasuhnya. Wa min hadi antaranya faedah pula dalam hadis ini, annahu yambaghi idza askala alaihi syai'un an yas'ala wa yab'ath amman huwa a'lamu bi hadha syai' hatta la yabqa fi qalbihi haraj mimma sami'a li anna ba'dhan nas yasma'u syai'an min ahkam asy-syar'iyyah wa yakunu fi nafsihi harajun wa yabqa mutashakkika mutaraddida la yas'alu ahadan yuzilu anhu hadhihi syubhah wa hadha khata'un bal insan yang bagi lahu an yas'ala hatta yasila ila amrin yatma'in ilaihi wa la yatba'innahu qalaqun. Ya. Faedahnya sepantasnya seseorang yang ada masalah, ya, ayat tentang suatu perkara, hendaknya dia bertanya, mencari, ya, kepada orang yang lebih tahu terhadap perkara ini. Hatta la yabqa fi qalbi haraj, sehingga tidak, ya, terjadi di dalam hatinya sesuatu yang memberatkan. Ya, wa yabqa mutasyakkikan wa mutaraddidan, supaya tidak terjadi dalam hatinya keraguan-raguan, kegoncangan. Ya, la yasal ahadan, ya. Dia tidak bertanya kepada seseorang, jangan, ya. Yuzilu anhu hadhihi syubhah, supaya dia bisa menghilangkan syubhat yang nempel dalam hatinya, ya. Kalau dia tidak bertanya, hadza khata', ya. Nah, hadza khata'. La yasal ahadan yuzilu anhu hadhihi syubhah. Dia tidak bertanya kepada seseorang untuk menghilangkan syubhat. Ini adalah kekeliruan, ya. Wa yakunu fi nafsihi haraj wa yabqa mutasyakkikan mutaraddidan la yas'alu ahadan yuzilu anhu hadhihi syubhah wa hadza khata' bal insanu yambaghi. Ini adalah kesalahan, tapi sepantasnya bagi seseorang itu an yas'al, untuk bertanya, hatta yasla amrin yatmain, sampai dia mencapai kepada suatu perkara yang dia tenang terhadapnya, ya. Wala yabqa indahu qalaqun, dan kegelisahan yang ada pada dirinya sudah sirna, tidak ada lagi. Ya, fa hadza Zir ibnu Hubaysh
Ini seorang sahabi yang namanya Zir bin Hubaysh rahimahullahu taala, sa'ala Sofwan bin Atsal. Bertanya kepada seorang sahabat namanya Sofwan bin Atsal radhiyallahu taala anil masyi ala khufain, tentang mengusap sepatu, ya. Wa hal indahu syai'un min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memiliki sesuatu penjelasan dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fidzalika, tentang hal itu, perkara itu? Faqala, beliau mengatakan, kana ya'muruna, dahulu Rasul memerintahkan kita. Menunjukkan apa? Ada. Satu faedah lagi, karena sudah jam 9, ya. Wala ufilukum, ya. Fa-6, satu barisannya sebagai penutup untuk malam hari ini. Fa'adal hadis fihi thubutul masmi ala khufain wa qad tawatarat ala hadithu 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa akhadha bi hadha ahli sunnati hatta an inna ba'd ahli al-'ilmi alladziina sanafu fi kutubil aqaid dzakarul masha 'ala al-khufaini fi kitabil aqaid wa dzalika li anna ar-rafidha qalabu fi dzalika falam yuthbitu al-masha 'ala al-khufaini wa ankaruhu wal 'ajabu anna mimman rawa al-masha ala khufain Ali bin Abi Thalib. Ma'adzalika, hum yunkiruna wa la yaquluna fi fakan al-masha ala khufain min syi'ari ahli sunnah wa min al-umur al-mutawatirah indahum allati laisa indahum bima syakka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faedahnya pada hadis ini pula tetapnya adanya mengusap di atas sepatu atau kaos kaki. Wa tawatarat al-ahadits an Rasulillah. Dan telah sangat banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Hadis itu bagi dua, mutawatir dan hadis ahad. Kalau mutawatir tidak bisa diingat. Saking gamblangnya. 100 orang, tempatnya beda-beda, ngomong semuanya sama. Menunjukkan benarnya apa yang dia dengar. Ya. Ada yang tinggal di Bandung, ada Surabaya, nggak pernah ketemu. Ya, ditanya tentang suatu perkara yang pernah mereka dengar sama. Menunjukkan apa? Yang mereka dengar sama. Benar. Lah apa mutawatir? Ya, nggak ada perbedaan. Hufaz beribu-ribu, ngapalnya sama. Ya. Maka apa? Nggak bisa dipahami. Begitulah hadis. Sahabat yang mendengar Rasulullah banyak sekali. Ya. Sangat banyak lagi. Tidak ada kesempatan sedikit pun untuk menolak. Karena apa yang dengar banyak orang dari kalangan sahabat. Muridnya masing-masing juga banyak. Lah hadis tentang mengusap itu mutawatir. Sangat banyak sekali perawinya dari kalangan sahabat. Kemudian wa ahada bihadza ahlu sunnah, dan ahlu sunnah wal jamaah mengambil ini. Hatta inna ba'da ahli ilmi alladzina sanahu, sampai sebagian para ulama yang mengarang kitab-kitab akidah, mereka menyebutkan dalam kitab mereka tentang mengusap di atas sepatu. Di dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab akidah. Kenapa? Karena orang-orang Rafidhah menyelisih. Orang Rafidhah enggak. Ya. Orang Rafidhah itu gimana kalau wudu? Diusap kakinya, sepatunya dilepas, berwudu, diusap kakinya, enggak dibasuh. Itu orang Syiah Rafidhah. Ya, bedaan ya. Nah, falam yusbitu al-masha, orang-orang Syiah Rafidhah mereka tidak menetapkan mengusap di atas dua sepatu dan mengingkari. Dan lebih mengherankan bahwasanya ya, yang meriwayatkan hadis tentang mengusap di atas kedua sepatu ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Rafidhah itu apa? Ya. Nah, Rafidhah Syiah ya, yaitu apa? Yang hulu hulu terhadap ahlul bait. Ya. Rafidhah yaitu nanti katakan Rafidhah, Rafid itu yang menolak. Ya. Menolak seorang ulama ya, yang dijuluki adalah Zainal Abidin ya. Seorang ulama masih keturunan dari keturunan dari Ali bin Abi Thalib ya, yang digelari dengan Zainal Abidin. Ditanya dia tentang Abu Bakar, Umar dan
Nah, bagaimana? Ya. Nah, kemudian dia menjelaskan Umar, Abu Bakar, Umar adalah khalifah yang sah, sahabat yang mulia. Enggak terima mereka. Ya. Mereka ingin dukungan dari keluarga Nabi Muhammad, tapi apa ternyata seorang ulama ini Zainal Abidin membantah mereka. Ya, mereka tidak terima pergi. Maka apa? Rafadu. Mereka telah menolak ucapan Zainal Abidin. Maka apa? Mereka dikatakan Rafidah. Lawannya Rafidah apa? Ada lagi sana. Ya, kalau Rafidah terlalu gulu sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Sampai mereka meyakini malaikat Jibril salah alamat ngasih wahyu. Tapi kepada Ali bin Abi Thalib keliru ke Nabi Muhammad. Lu si Rafidah. Ya. Lah lawannya si Rafidah yaitu apa? Nawasib. Ya. Nawasib. Naslu adawa ala ahli bait. Menanamkan permusuhan kepada setiap ahli bait. Pokoknya kalau ahli bait musuh. Ini salah juga. Rafidah Syiahnya salah, Nawasibnya Syiah. Yang benar bagaimana? Yang di tengah-tengah. Kita mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan tidak memusuhi mereka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan sedikit yang kita pelajari. Wa ma'adzalika, ya. Nah, hum yungkiruna. Walaupun demikian, yang meriwayatkan tentang pengucap sepatu itu Ali bin Abi Thalib, mereka tetap mengingkarinya, ya. Wala yaquluna bihi, dan tidak mau mengatakannya. Bahkan al-masu ala kufail min syiari ahli sunnah. Maka mengusap ya sepatu yang telah dimasukkan dalam keadaan suci itu termasuk syiarnya ahli sunnah wal jamaah. Wa minal umur al-mutawatirah indahum, dan perkara-perkara yang sudah mutawatir di sisi mereka. Allati laisa indahum fiha syakkun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama sekali tidak ada pada mereka keraguan dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kita baca pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan kelanjutannya dari faedah ini. Kaitannya apa? Ya, ini kan bab taubat. Ya, bahwasanya taubat belum ditutup. Ya. Taubat belum ditebus, pintunya luas. Ya. Tutupnya nanti apa? Tutupnya ketika matahari terbit dari barat. Ya. Maka sangat dianjurkan dari kita semuanya bukan aib, bukan tercela apabila seseorang melakukan kesalahan, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja bahagia ketika melihat hambanya bertaubat. Maka kita juga bahagia kalau saudara kita menyudahi dari perbuatan maksiat. Kita senang, bahagia, kita dukung, kita dorong, kita ziarah, kita harus semangat. Ketika Allah, ada saudara kita yang ingin bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang dia lakukan. Karena tapi apabila ada manfaatnya faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, kekeliruan juga yang saya pribadi dan siapa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.